Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Enigma CPNS, Solusi CPNS. Kali ini Enigma CPNS akan membahas FR SKD CPNS 2021 hari ke-6. Wajib tonton supaya lulus SKD. Ini ada FR dari berbagai sumber. Tadi saya tes sesi kedua, alhamdulillah TWK 85, TIO 85, dan TKP 181. TWK ada bahasa Indonesia menentukan ide pokok paragraf dan kesimpulan dari paragraf. Pasal 28E pengamalan Pancasila tidak Pasal 28E ada pengamalan Pancasila tidak ada sama sekali, kebanyakan ke nasionalisme, dan ada beberapa soal mirip dengan TKP gitu. TIU lebih banyak figural, posisi duduk 4 nomor. Ini banyak ya. Posisi duduknya ada 4 nomor, deret ratusan sampai ribuan ada 3 nomor. Ini deret ratusan dan ribuan ini selalu keluar ya. Pecahan dan analogi 3 nomor. Menentukan gambar selanjutnya. Untuk deret misal 5, 25, 6, 25. Ini polanya mudah ya. 5 kali 5, 25, 25 kali 5, 6, 25. Jadi tinggal dikali saja agak mudah. Dan penempatan tempat duduk perkalian sederhana insya Allah bisa. Untuk TKP tadi saya terkendala di waktu jadi tidak sempat baca soal. Langsung baca pilihannya insya Allah bisa. Mirip tryout sahabat CPNS TKP-nya. Kalau TKP, jadi orang yang sangat baik dan sangat bijak saja. Kalau misal sempat coba ikut TO yang sahabat CPNS, pilih yang gratis saja soal TKP mirip sekali. Biasanya sahabat CPNS ada TO gratis 6 ya. Untuk soal TKP mirip sekali, jarak kecepatan waktu keluar 1 nomor dan angkanya mudah untuk dikalikan. Tadi saya agak lama sedikit deret karena angkanya ratusan untuk dikalikan dan dibagi. Ya hampir mirip soal TKP dan lebih pendek lagi soalnya TKP yang saya dapat. Insya Allah sering ikut TO di Ayo CPNS dan sahabat CPNS insya Allah bisa jawab di TKP. Untuk TWK tidak terlalu rumit yang saya bayangkan sebelumnya. Saya tidak dapat pengamalan Pancasila. Tapi teman saya ada dapat 2 nomor katanya. Kemudian tentang Serikat Dagang Islam. Saya lupa soalnya panjang. Tapi saya jawab tadi perekonomian dalam perdagangan. TWK lebih sulit di tryout dibandingkan dengan soal yang saya dapat tadi. TIU dan TKP tidak jauh beda. Pasal 28-nya Serikat Dagang Islam tidak terlalu banyak. Sekarang masih ada waktu untuk TO, baik itu di sahabat CPNS atau di CPNS. Karena itu 2 yang sering saya TO. Jadi tadi ada pertanyaan pasal 28E. Pasal 28E itu ayat 1-nya adalah bebas memeluk agama dan beribadah. Ayat 2-nya adalah hak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Dan ayat 3-nya adalah bebas berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Kemudian untuk Serikat Dagang Islam itu didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada 16 Oktober 1905 dengan tujuan menggalang kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam pribumi juga untuk menyaingi dominasi pedagang etnis Cina di perekonomian Indonesia. Pendirian Serikat Dagang Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu mengembangkan jiwa dagang dan kesejahteraan masyarakat pribumi, mengembangkan pendidikan dan pengajaran bagi masyarakat pribumi, memperbaiki citra Islam di kalangan masyarakat luas, membantu kesulitan yang dialami anggota dalam sektor ekonomi, mengembangkan eksistensi agama Islam di Indonesia. Kemudian ada FR lagi, TWK bukan rasa TKP ya, tapi mungkin bisa dibilang lebih kepada ke arah penalaran. Ada juga yang dapat soal yang sifatnya hanya hafalan sih, tapi nggak gitu banyak. Kalau yang penalaran pasti dapat semua, terutama pengamalan Pancasila. Kedudukan Pancasila, intinya kita disuruh identify satu case yang berikan, kemudian aplikasikan teori yang sesuai untuk case tersebut. Kan ya semua kita semua dipermudah. FR banyakin belajar TKP saran gue. Semua yang baca komen gue. Soalnya tadi gue ngerjain TWK 90% soal mirip TKP.
Malah kayak kasus yang lagi viral, COVID, vaksin, dan sebagainya, nggak ada satupun yang keluar. Terus TKP banyakin ngerjain soal yang hubungannya sama tempat kerja baru dan digitalisasi. Jadi memang paket soal dari BKN itu banyak ya. Bisa jadi ada yang dapat soal kayak gini, bisa jadi yang beda. Soalnya bang soal BKN itu banyak ya. Walaupun nilai gue rendah cuma 365, paling tidak gue passing grade walaupun gue yakin gak masuk ranking. Yup, harus ada strategi. Saya ada strategi waktu ujian, dan cukup hanya penguasaan materi, manajemen waktu juga perlu. Saya tipe belajar keras, tapi ada juga yang tipe belajar nyantai. Mungkin mereka pikir soal yang dipelajari tidak keluar, tapi bagi saya bukan itu, tapi mental untuk menghadapi soal. Mental untuk siap menghadapi kenyataan, Bapak Ibu, diterima atau tidak diterima, itu yang membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan dewasa. Tetap semangat. Tetap tenang dan selalu berdoa setiap simulasi tryout. Jangan cemas berlebihan, bisa buyar semuanya. Pengalaman tahun lalu soal TIU masih bisa dikerjakan. Yang paling sulit, paling TIU logika posisi ya. Kemarin juga di konten sebelumnya ya, banyak yang mengeluh tentang logika posisi duduk ya. Memang logika posisi duduk itu memerlukan waktu yang banyak ya untuk menganalisis. Kalau misalnya susah, skip aja ya. Kalau gambar deret perbandingan, senilai, dan terbalik. Figural, silogisme masih bisa. Kalau bela negara sama pertahanan negara, yaitu konteks tugasnya kalau bela negara itu masyarakat untuk negara ya. Jadi yang dilakukan masyarakat itu untuk negara kalau bela negara. Sedangkan kalau pertahanan itu negara untuk masyarakat seperti TNI, Polri, itu adalah negara ya untuk masyarakat. Kalau patriotisme ada kata kunci yang dikorbankan itu atau pengorbanan lah. Kemudian ada fair lagi, TIU silogisme 4 soal. Deret Matika jenis soal HOTS ada 3 soal. Figural 5 soal, kendalanya antara soal dan jawaban harus scroll mouse. Mungkin karena figuralnya gambarnya gede ya. Jadi harus scroll mouse ke atas ke bawah. Kemudian hitungan dasarnya 3 soal jenis HOTS. Menentukan posisi 5 soal menghabiskan waktu. Ya, kalau yang analisis posisi emang menghabiskan waktu ya. Tapi ini jumlah soalnya ada 5. Lumayan ya. 5 kali 5 itu udah 25 poin tuh. Perbandingan senilai dan terbalik ada 2 soal. Kombinasi permutasi tidak dapat soalnya. TKP sesuai sama kisi-kisi harus dapat menjawab soal sekali baca karena dapat yang soalnya panjang. Kalau yang kemarin-kemarin katanya soal TKP nggak panjang ya, tapi kalau ini katanya panjang. Berarti emang beda-beda ya. FR saya dapat soal hari ini TWK pengamalan butir Pancasila 2 soal PPKI tanggal sidang pertama. Biasanya tanggal 18 Agustus 1945 ya. PPKI itu tanggal sidang pertamanya. Kemudian amandemen sila ke-7 alasannya kenapa pasal 28 HAM. Ini pasal 28 banyak yang keluar ya. Kalimat efektif memperbaiki kalimat kesimpulan paragraf. Ini juga sering keluar ya kalimat efektif. Kemudian ide pokok paragraf, kesimpulan paragraf. Kemudian hubungan paragraf 1 ke paragraf 2, kesimpulannya. PUB, suatu kalimat, cari kata yang salah. Ini ya. PUB ini seperti EYD ya, ejaan yang disempurnakan gitu loh. Jadi kalian harus tahu ya, kata baku dari suatu kata. Kemudian Serikat Dagang Islam itu jenis organisasi apa? Berarti Serikat Dagang Islam ini sering keluar ya. Tujuannya apa? Ini sudah dibahas ya, tujuan Serikat Dagang Islam dan jenis organisasinya apa. Kemudian menentukan nilai sosial sebuah paragraf yang berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Pancasila luhur, milih jawaban. Tadi kan ada pertanyaannya alasan pasal 7 UUD di amandemen. Tujuannya untuk membatasi masa jabatan presiden yaitu 5 tahun dan dapat dipilih 1 kali lagi.
Ini adalah isi dari pasal 7 ya, setelah diamandemen. Itu masa jabatan presiden itu 5 tahun dan dapat dipilih 1 kali lagi, berarti maksimal 10 tahun. Apa dampak? Apa alasannya? Kenapa harus dibatasi? Jadi presiden masa jabatan dibatasi supaya menghindari kalau seseorang presiden tidak dibatasi masa jabatannya, maka dia akan cenderung otoriter, abuse of power, menyalahgunakan kekuasaan ya. Kemudian regenerasi kepemimpinan nasional macet karena presidennya itu terus. Terus seseorang bisa menjadi diktator ya. Kemudian timbulnya kultus individu. Begitu ya. Oleh karena itu, maka pasal 7 diamandemen. Kemudian sidang pertama PPKI yaitu tanggal 18 Agustus 45 ya. Tadi kan ada pertanyaannya ya. Ini jawabannya. Sidang pertama PPKI itu untuk memilih presiden dan wakil presiden dan mengesahkan UUD 45 sebagai dasar negara. Kemudian ini FR yang kemarin ya, yang belum sempat dijawab. Jadi jawaban yang soal ini adalah patriotisme ya. Christian menjuarai pertandingan tinju dunia termasuk bentuk patriotisme. Ini juga sama ya. Grace dan Apri berhasil mendapatkan medali emas. Sikap Grace yang rela berkorban demi negara untuk mengharumkan negara termasuk sama yang juga patriotisme ya. Kenapa patriotisme? Jadi ini perbedaannya ya teman-teman. Keyword nasionalisme itu kesetiaan, patriotisme itu rela berkorban, cinta tanah air itu kecintaan, bela negara itu kesadaran. Perbedaan bela negara, patriotisme, cinta tanah air, nasionalisme, pertahanan negara. Kalau bela negara lebih ke kesadaran kita sebagai warga negara yang baik dalam membantu memajukan pembangunan nasional. Dilakukan warga negara dalam mewenang individu ruang lingkup sempit, bentuk tindakan contoh, beli jajanan atau beli produk dalam negeri untuk menguatkan ekonomi, membayar pajak. Kalau patriotisme dilakukan warga negara luar wewenang, ruang lingkup luas, bentuknya berupa jiwa rela berkorbannya lebih ya. Nah, di sini di garis bawahi rela berkorbannya lebih. Contoh dokter mendirikan sekolah taman baca, tugas dokter di bidang kesehatan, tapi dia memilih jiwa rela berkorban di luar wewenangnya sebagai dokter, yaitu mendirikan sekolah yang merupakan tugas pemerintah. Seperti atlet tadi. Atlet tadi lebih memilih untuk menjadi atlet ya, padahal dia bisa saja memilih menjadi warga negara biasa. Sedangkan kan menjadi atlet itu dia harus rela berkorban lebih ya, latihan tiap hari, mengikuti kompetisi kan, dia rela berkorban untuk negara ya. Kemudian kalau pertahanan negara dilakukan abdi perangkat negara, TNI, Polri, guru, PNS, pokok perangkat negara dan masih dalam wewenangnya. Tuh kalau pertahanan negara ya. Kalau cinta tanah air, sikap dan perilakunya kita berupa tindakan dalam membuktikan kecintaan kepada negara, misal menggunakan produk dalam negeri, menggunakan batik, songket ya, produk ciri khas ya, produk ciri khas dalam negeri. Kalau ini produk dalam negeri untuk menguatkan ekonomi. Kalau ini produk ciri khas Indonesia ya. Kalau nasionalisme paham mengenai sistem tatanan kenegaraan, harus ada identitas negara, lambang, bahasa, bendera, Pancasila, dan UUD 45. Jadi nasionalisme itu dikaitkan dengan lambang negara ya, atau identitas negara gitu ya. Jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar, simak terus FR yang dibagikan Enigma CPNS. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info. Semoga kalian lulus SKD dan jadi PNS. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.